Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Mata kami terbuka melihat Sang Raja, kami memikirkan perkara yang di atas, kami melihat perkara yang di atas, kami melakukan perkara yang di atas, kami menggenapi panggilan. Mari lepaskan sukacita dan berkat hari ini. Kita bersama-sama merayakan Kristus Yesus yang lahir bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang bergabung secara online, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Mari puji Dia, hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Bersukacita sebab kesukaan dari Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Shines with hope and grace, fill the sky with your mercy each day. We're alive, let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow, let your favor pour out, Jesus. What happened?
and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Angkat tangan kita sama-sama. Kami bersuka cita ya Tuhan untuk keajaiban yang Tuhan buat sampai hari ini dalam hidup kami. Kelahiran-Mu Tuhan bagi kami. Keajaiban yang sempurna yang kami terima ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau layak dimuliakan, sungguh Engkau layak ditinggikan. Anak domba Allah, Kristus Sang Penebus yang kami rayakan hari ini. Kami tahu hari ini bukan sekedar Natal yang biasa ya Tuhan. Tapi hidup ini, hidup kami mau bawa sebagai persembahan yang khusus hari ini bagi Tuhan. Biar kami bawa hidup kami, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang mengarahkan seluruh pikiran kami kepada perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan dan tinggikan Engkau di dalam ibadah kami. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari tinggikan Tuhan dengan segenap hati. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari berikan tepuk tanganmu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nyanyikan bersama. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, 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 mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. mari umat Tuhan muliakan Tuhanmu, nyanyikan bersama. Mulia, mulia bagi anak domba. Kami muliakan Engkau, Mulia, mulia bagi anak domba.
sikaralapata karala. Urapata kasakaralapata karalapata karalapata. Urapata karalapata. Namamu ditinggikan Tuhan. Hari ini seluruh dunia merayakan hari kelahiran. Kasih Allah telah dinyatakan. Kasih Allah telah dicurahkan. Kasih Allah telah diberikan kepada siapa saja yang membuka hatinya dan menerima kasih Allah itu sendiri. Sebab kasih Allah berbeda dengan kasih dunia. Tetapi kasih Allah adalah keselamatan, kehidupan kekal, hari depan penuh harapan, hari depan yang pasti. Karena di dalam nama Yesus, Yesus yang telah mati bangkit naik ke sorga, Dia memberikan Roh Kudusnya, menolong gerejanya, memampukan gerejanya, mengikat gerejanya, supaya gerejanya mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan yang kedua kali. Hari ini bukan soal Yesus lahir di kandang domba, tetapi Dia adalah Raja segala raja. Dia Immanuel, Dia Immanuel yang telah menolong setiap kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang tahun 2024 ini, kami mengalami kasih Bapa, kami mengalami kasih Tuhan, kami mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata, yang ajaib di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Umat Tuhan yang datang ibadah ketiga, suami, istri, anak-anak, bahkan umat Tuhan yang ibadah secara online, biarlah setiap kami mengalami jamahan Roh Kudus. Jamahan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang menolong kami gerejamu. Kami milikmu Tuhan. Kami kepunyaanmu. Bukan punya dunia, tetapi punya Tuhan. Engkau telah menebus kami dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus Tuhan. Bukan darah lembu, bukan darah domba yang setiap tahun harus dilaksanakan. Dan itu telah Tuhan selesaikan 2000 tahun yang lalu. Di dalam nama Yesus Kristus kami punya Raja kemuliaan. Raja yang akan datang, yang akan menjemput gerejanya menjadi mempelai umat pemenang di dalam nama Yesus. Biarlah kami umatmu mempersiapkan diri, memikirkan perkara-perkara yang di atas, dan kami mengejar berlomba-lomba, meninggalkan masa lalu, mengejar apa yang di hadapan kami, berlomba-lomba dalam kasih karunia Kristus Tuhan. Kuasa kemampuanmu, api Roh Kudus yang membuat kami berjalan maju, menghadapi tantangan, gunung masalah, setiap laut-lautan yang luas kami akan lewati bersama dengan Tuhan Yesus yang memberikan kemenangan, kemenangan, kemenangan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tahun 2024. Kami akan menyongsong tahun 2025. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi satu hal kami percaya, Immanuel, Tuhan beserta kami. Yesus beserta kami. Roh Kudus beserta kami di dalam nama Yesus. Itulah umatmu Tuhan, umat yang telah Kau tebus. Biarlah kami berjalan hari lepas hari dalam hadirat Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan, kita berdoa untuk bangsa kita. Kami berkati bangsa kami Indonesia. Kami berkati pemerintahan yang ada, Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Bapak Gibran, dan seluruh jajaran menteri. Kami berdoa Tuhan juga untuk Lampung. Lampung penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lampung dilawat Tuhan. Lampung berpendudukan orang-orang yang takut akan Tuhan. Kami gerejamu berdiri. Kami gerejamu sebagai haleluya, para penjaga-penjaga yang ada di pintu gerbang, yang ada di kota, yang ada di setiap perbatasan. Dalam nama Yesus, melalui doa pujian penyembahan akan terjadi lawatan, terobosan demi terobosan. Tuaian jiwa-jiwa yang ada di Lampung, Sumatera, Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa untuk para pemimpin rohani kita. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Kami berdoa untuk Gembala Pembina kami Pak Niko, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo dan Ibu Hermin Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau memberikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, menuntaskan amanat agungmu Bapak api Pentakosta dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem.
Terima kasih. Kami juga berdoa untuk ibu kami yang kami kasih, Ibu Debbie Tuhan, dimanapun berada. Tuhan berkati hamba-Mu. Berkati juga Gembala Rayon kami, Pak Budi Cahyadi, Ibu Rita dan keluarga dimanapun hamba berada. Kedua wakil gembala, Pak Christian, Pak Stefanus. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Keluarga-keluarga hamba-Mu diberkati, dilindungi, disertai Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami juga akan menerima firman-Mu Tuhan. Kami dilayani oleh hamba-Mu. Bapak Pendeta Andreas Sustono Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Sehingga kebenaran-Mu membawa Tuhan Natal sebagai suatu kemenangan. Natal sebagai suatu perjumpaan kami dengan Yesus. Natal membuat kami bergairah, menyala-nyala. Karena roh Allah memampukan kami menjadi gereja, bangkit jadi pemenang. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, setelah sekian lama kita tidak melakukan family time hari ini, khusus di hari Natal, kita mau sama-sama lakukan family time lagi, amin. Kita mau saling memberkati satu dengan yang lain, kita mau mengucapkan selamat Natal dari depan, boleh ke belakang, ke samping, ke kanan, kiri. Mari sapa saudara-saudara kita. Kita ada satu keluarga di dalam Tuhan, jadi hari ini kita mau sama-sama bagikan sukacita kita, amin. Yang mau lambaikan tangannya tinggi, haleluya. Family time kita mulai sekarang. Silakan berkati kanan kirimu. Jangan malu-malu saudara-saudara, kita semua bersama-sama hari ini untuk membagikan kasih Tuhan. Saudara yang ada di samping juga, selamat Natal saudara. Mari bersama-sama menikmati sukacita dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, yang bergabung secara online dimanapun saudara, selamat Natal dari kami di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Yang sudah lama gak ketemu, boleh say hello lagi, tanyakan kabarnya. Haleluya. Oh haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia.
bersama-sama. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan dan kuasa, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Berikan kemuliaan. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi dengan kuat. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sampai selama-lamanya. Dari kekal sampai kekal. Kuasa dan kemuliaan-Mu. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi. Haleluya. Haleluya. Dia layak terima penyembahan kita. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Di hari yang bersuka cita ini mari siapkan persembahanmu. Kita mau persembahan kita bagi Tuhan. Bagi saudara yang belum mendapatkan amplop boleh lambaikan tangan, nanti Asyir akan melayani saudara. Bapak Ibu yang bergabung secara online silakan memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang muncul di layar, juga nomor-nomor rekening yang muncul di layar Bapak Ibu Saudara. Sudah siap? Jika sudah siap mari bangkit berdiri lagi, kita mau deklarasi sama-sama persembahan hari ini bagi Tuhan. Angkat persembahanmu. 1, 2, 3. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Tahun 2024 adalah tahun kedalaman dan keselarasan. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima pekerjaan, bisnis, sekolah dan kuliah yang lebih baik, keuntungan, bonus dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Yang belum punya pasangan diberikan jodoh. Mempunyai keluarga yang harmonis dan tidak ada kemandulan. Segala penghalang, penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, dari dalam keluargaku, dari dalam pekerjaanku dan bisnisku. Dan ini adalah waktu untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan bawa persembahan. Mari terus arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oh Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang
nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku rindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku rindukan setiap waktu. Biar kami merenungkan apa yang benar dan apa yang kudus, Nyanyian pujian apa yang berasal dari surga dan apa yang kekal, itu kami renungkan ya Tuhan Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka Mari bawa persembahan yang manis hari ini bagi Tuhan, yang lahir dari hatimu yang mengasihi Dia, hati yang mengasihi Inilah yang ku rindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Hanya padamu manis kau dengar, mereka bertahan dalam dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku rindukan. Mari nyanyikan umat Tuhan. Hari ini buka hati kami Tuhan, urapi kami ya Tuhan.
Buat matahari kami menjadi terang ya Tuhan Yesus. Pikiran-pikiran Kristus itu kembali kami kenakan ya Tuhan Yesus. Sehingga Engkau disukai dan Engkau berkenan. Katakan biarlah manis, biarlah manis. Mari bangkit berdiri bersama-sama saudara. Manis kau dengar Tuhan. Hatiku bersuka. Haleluya. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka ya Tuhan kami. Glory Tuhan Yesus, terima kasih. Ya Roh Kudus, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Biarlah Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran-Mu yang ajaib. Supaya kami mengerti jalan-jalan-Mu yang luar biasa itu. Dan kami boleh berjalan di dalam jalan-Mu yang hebat itu. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami rindu akan firman-Mu. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat Natal buat semuanya. Dan selamat menyongsong tahun baru. Terima kasih buat Pak Budi dan Ibu yang sudah memberikan kesempatan buat saya menyampaikan firman Tuhan di GBI Malayati Rayon 17. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang apa itu namanya? Memikirkan perkara-perkara yang di atas begitu. Karena secara jujur orientasi kita itu kepada hal-hal yang di bumi. Nah, nanti khotbah saya yang pertama, khotbah saya yang kedua bisa dilihat di YouTube. Saya akan bicara tentang hal yang selanjutnya. Boleh dikasih lihat angka 2. Slide ke-18 ada pengkhotbah 4 ayat 17 ya. Jadi ini meneruskan daripada kitab Kolose pasal yang ketiga untuk kita berpikir fokus kepada hal yang benar, kepada firman Tuhan. Nah, di dalam pengkhotbah 4 ayat 17 di situ dikatakan, kita baca sama-sama yuk. Pengkhotbah 4 ayat 17 lihat di depan saja, tinggal baca 2 3. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Saya di sini coba menyoroti saudara-saudara, ya. Kita itu melakukan ritual keagamaan, kita beribadah. Setiap minggu kita melakukan upacara-upacara keagamaan dengan apa yang kita percayai begitu loh. Tetapi sejatinya, sesungguhnya kita itu tidak mengalami sesuatu yang betul-betul dijanjikan Tuhan. Kenapa? Karena di dalam hidup kita itu ada yang salah. Saya beri contoh. Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita.
Tetapi dalam realita, dalam kenyataan kita tidak mengalami penyertaan Tuhan itu. Artinya kita tuh kok enggak merasakan gitu Tuhan itu hadir. Padahal di dalam Injil Matius pasal yang pertama, dalam Matius pasal yang ke-28 itu Allah diperkenalkan dari pembukaan kitab Injil Matius dan penutupan kitab Injil Matius. Bahwa dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Sampai kesudahan zaman, itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Nah coba saudara mundur dulu ke atas, ke ayat yang sebelumnya. Kadangkala kita itu tidak mengalami penyertaan Tuhan dikarenakan kita itu tidak melakukan firman. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, jadikanlah sekalian bangsa itu menjadi muridku. Gereja itu tidak berfokus kepada apa yang diperintahkan Tuhan, yang dikehendaki Tuhan. Tapi gereja itu selalu berfokus orientasinya itu kepada diri sendiri begitu. Bukan salah satu, tanda orang itu hidup dalam dosa, itu artinya berorientasi kepada diri sendiri. Jadi hidupnya itu sangat self-centeredness, sangat mementingkan diri sendiri. Cover majalah Times edisi beberapa waktu yang lalu, itu tulisannya begini, The Me Generation. Generasi yang sangat mementingkan diri sendiri. Orang selalu bicara, kenapa orang itu gak mikirin gua? Kok orang itu gak menghargai gua? Kok orang itu gak ngertiin gua? Dia gak nganggap gue ini siapa? Perhatikan. Kita itu selalu berpikir tentang diri kita sendiri tanpa kita belajar mau memahami orang. Nah konsep seperti begitulah itu yang membuat ibadah kita, ritual keagamaan kita tidak mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Saya beri contoh. Satu hari saya selesai ibadah yang kedua, mau lanjut ibadah ketiga. Saya keluar dari dari ruangan ibadah itu, ya, saya mau jalan gitu, saya mau refreshing gitu, karena saya sudah khotbah 2 kali begitu, saya masih khotbah 3 kali lagi, 5 kali ibadah begitu. Saya lantas ditegur oleh seorang ibu muda. Dia bilang gini, Pak Andreas terima kasih untuk khotbahnya yang menyentuh sangat bagus sekali gitu. Lantas saya tanya, apanya yang bagus? Tentang hubungan suami istri, Pak. Terus saya tanya, kamu sudah menikah berapa tahun? 11 tahun Pak Andreas, tapi 8 tahun ini rumah tangga saya enggak jelas. Maksudnya enggak jelas? Ya suami saya selingkuh. Oh iya, terus apa yang terjadi? Ya kan orang Kristen enggak boleh cerai Pak. Terus? Ya udah kami tetap bersama-sama aja. Oh bagus dong kamu bisa tidur sama-sama. Oh enggak Pak. Saya tidur di kamar anak saya, dia tidur di kamarnya di kamarnya kami dulu begitu. Udah berapa lama? 8 tahun Pak semenjak ketahuan selingkuh, saya nggak mau lagi. Terus saya tanya, jadi kamu sekarang setiap minggu kebaktian sendirian? Enggak Pak, selama 8 tahun kami punya persoalan, selama 8 tahun itu kami tetap ibadah tiap minggu, nggak pernah bolos Pak. Nah terus kalau duduk, ya kami kalau duduk bersandiwara Pak, berdampingan, tapi begitu keluar kami masing-masing. Nah terus kamu gimana? Kamu tetap sendiri? Enggak Pak, saya udah punya pacar. Oh kalau gitu satu sama dong. Udah sama-sama selingkuh. Ya begitulah Pak, daripada saya sakit hati mendingan sekalian aja. Saya udah bilang dalam hati begini, emang lo aja yang bisa, gue juga bisa. Itu yang saya maksudkan. Jadi keagamaan itu hanya sekedar formalisme saja. Ritual saja. Tapi tidak mendatangkan kuasa perubahan apa-apa. Ya, orang tetap hidup di dalam dosa seperti biasanya saja. Beda dengan yang tadi pagi saya cerita. Waktu Zakius ketemu Yesus. Zakius itu berubah saudara. Ada hal yang saya sedihkan. Satu hari saya diajak makan oleh seorang dokter dengan keluarganya.
Terus saya cerita, dokter itu lantas nimpalin saya gini. Pak Andreas tahu, saya itu dengan suami susah tidur cepat Pak. Kalau saya bisa tidur di bawah jam 2 Pak, itu mujizat. Maksudnya, kalau saya mau tidur cepat Pak, maka saya harus minum obat tidur. Ini dokter loh, spesialis. Dari saya muda sampai saya tua begini Pak, kami sekeluarga biasa mengkonsumsi obat karena kami susah tidur. Saya tanya jam berapa ibu tidur sama suami? Ya biasa jam 4:30, 5 waktu orang bangun kami tidur Pak. Dari muda sampai sekarang. Saya menyadari bahwa ternyata orang itu bisa tidur itu berkat saudara. Makanya saya kalau saya ngelihat orang di gereja tidur, itu berkat dari Tuhan. Jangan dilarang saudara. Itu loh. Minum obat tidur itu enggak murah loh saudara. Obat tidur itu mahal sekali, yang betul-betul obat kimia ya. Ya, itu mahal sekali, bukan buat obat buat apa namanya jet lag gitu. Ya. Jadi kalau ada di sini yang hadir tidur, suamimu tidur, istrimu tidur, biarkan. Nanti di luar dia akan bercerita, susah tidur, datanglah ke Malahayati. Hadirlah kebaktian jam 8, setengah 11 atau sore. 40 menit khotbah Anda akan mengalami lawatan Tuhan, tidur yang penuh berkat. Benar. Ya, saya baru menyadari itu Pak Christian, ternyata tidur itu adalah masalah. Bukan hanya buat orang tua, buat anak-anak muda sekarang juga masalah. Begitu. Apa sih yang membuat orang tidak bisa tidur? Lampu yang terlalu terang. Itu ada ayatnya dalam kitab Mazmur. Apalagi suara yang bising. Anda yang mau tidur tapi main HP, cahaya HP itu membuat mata Anda tidak bisa tidur. Makan. Anda mau tidur tapi 1 jam sebelum tidur Anda makan, dijamin Anda gak bisa tidur dengan pulas. Jadi Anda mesti memberhentikan semua aktivitas HP segala macam 3 jam sebelum Anda tidur. Dijamin tidur Anda akan berkualitas. Dari mana saya tahu? Saya belajar dan saya ngalami sendiri saudara. Ya. Oke, kembali kepada slide ke-18 tadi, sekarang slide ke-19. Sidney Greidanus, seorang teolog, dia berkata begini. Saat hati seorang penyembah jauh dari Tuhan, maka tidak ada keyakinan atau rasa takut akan Tuhan yang menyertai ritual tersebut. Tadi pagi saya cerita tentang Elia. Elia karena dia dekat sama Tuhan, dia punya relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia berani menghadapi otoritas. Dia tidak takut sama Ahab. Dia babat itu, dia sikat itu, dia basmi itu 400 Nabi Baal. Tidak ada ketakutan, dia sendirian. Dia mendatangkan api dari langit dan dihanguskan semua nabi-nabi Baal itu. Dengarkan kalimat saya, kalau saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ada banyak orang gak mengerti apa artinya saya berfokus kepada Tuhan, memikirkan perkara yang di atas. Sebuah keuntungan yang saudara terima, saudara dalam hidup ini tidak punya ketakutan. Saudara berani menghadapi otoritas apapun juga. Itu yang saudara harus pahami. Orang bodoh, kata Sidney Greidanus, dia bilang begini, percaya bahwa pengorbanan itu secara otomatis akan menghapus dosa mereka tanpa perlu bertobat. Orang yang beribadah hanya sekedar melakukan hal tersebut karena inilah yang harus Anda lakukan jika Anda seorang Israel. Bentuk keagamaan tanpa esensi, substansi spiritual adalah sesuatu yang menjijikan bagi Tuhan. Jangan saudara pikir, walaupun saya beribadah tetapi saya tetap melakukan dosa, saya tetap berselingkuh, saya tetap menipu orang, saya tetap melakukan kejijian di mata Tuhan. Enggak ada masalah. Anugerah itu bukan tiket buat saudara berbuat dosa. Dan saudara berpikir kalau saya melakukan dosa, enggak ada konsekuensi apa-apa. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Seorang peneliti kesehatan, dokter maksud saya, dia pernah melakukan eksperimen. 36 tahun, dia berkata begini, puasa itu ternyata punya khasiat membuat orang itu menjadi sehat. Salah satunya adalah orang diabetes. Orang diabetes yang sering puasa, itu diabetesnya bukan hanya bisa sembuh, tapi normal.
Nah, dokter ini dia percaya setelah melakukan eksperimen. Kebenaran itu nggak perlu diuji. Tiga hal yang dilakukan di dalam perjanjian baru khotbah Yesus di atas bukit itu. Kebiasaan untuk memberi, kebiasaan untuk berdoa, kebiasaan untuk puasa. Itu adalah tiga hal yang merupakan budaya orang percaya murid Kristus. Kalau itu tidak berfaedah, lebih berkat memberi, ngapain Tuhan ngajarin memberi? Makanya orang pelit selalu meributkan soal perpuluhan. Saya mau kasih tahu, gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak butuh uang saudara. Buktinya apa? Saudara selama ini gak pernah berkorban di gereja ini tetap jalan kok. Udah puluhan tahun kok. Penginjilan di seluruh dunia, jalan kok seperti biasa. Tidak butuh uang-uang orang pelit. Ngapain saudara udah pelit mulut saudara seperti ikan mujair? Kenapa sih Anda jadi orang jahat begitu? Kalau Anda sudah tidak mau memberi, simpen uang saudara. Tuhan juga tidak akan bunuh saudara kok. Saya sedih, belum lama ini saya mendengar ada seorang pengusaha cerita begini pada saya. Tahu nggak Pak Andreas? Saya itu mobil saya baru keluar dari showroom baru beberapa hari. Dan mobil saya diserempet Pak. Untung saja nggak hancur kaca depan saya, tapi cuma hanya lecet di bodi saja, sedikit Pak, saya bersyukur. Sampai di rumah malam itu saya periksa diri, saya tanya sama istri saya, kenapa ya kok sampai terjadi begitu? Kita kan nggak pernah ngalami seperti begini. Selidik punya selidik, saya baru paham Pak Andreas. Ternyata bulan ini saya lupa bayar perpuluhan. Saya lantas bilang sama dia, untung kamu cuma sebulan nggak bayar perpuluhan. 3 bulan kamu gak bayar perpuluhan, lampu mobilmu yang depan pecah. Setahun kamu gak bayar perpuluhan, tiang listrik niban kamu, mati kamu. Saya mau beritahu, itu bukan Injil, itu bukan iman Kristen, itu preman Kristen. Gak ada ajaran Injil. Gak ada ajaran firman Tuhan yang mengatakan kalau saudara gak bayar perpuluhan, saudara akan terkutuk, saudara akan dihukum. Percayalah Tuhan yang saudara percaya itu bukan kepala preman di Lampung. Mengerti? Orang memberi itu dengan cinta sama Tuhan. Kalau saudara gak bisa memberi, itu cuma tanda buat saya bahwa Anda belum mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan gak perlu dimotivasi. Coba tanya, saudara mencintai kekasih saudara? Makanya saya bilang tadi pagi, 2 kali ibadah saya bilang. Perempuan-perempuan yang belum menikah, jangan gampang jatuh cinta sama laki-laki yang ganteng. Ya, tapi ngajakin Anda makan di Mall Kartini, ngajakin Anda makan di MBK, ngajakin makan di Lampung City Mall. Tapi giliran bayar dia alasan, dompet gue ketinggalan. Loh kan kok bawa uang digital. Nah itu aku lupa top up semalam. Kalau siap makan dia gak mau bayar, itu bukan laki-laki. Ya, laki-laki itu pencari nafkah. Laki-laki itu kepala keluarga. Makanya perempuan jangan banting harga. Karena usia sudah jatuh tempo. Terus diobral, diskon 70%. Lebih baik engkau tidak menikah, sendirian, tanpa status menikah, enggak apa-apa. Yang penting kau jaga hidupmu. Jangan kau banting harga, akhirnya kau dibikin susah. Ya. Kemarin di satu daerah, di daerahnya Bu Mari itu, di Semarang, saya didatangi oleh seorang ibu. Dia tanya gini, Pak saya dengar-dengar Pak Andreas itu sekarang sudah sendirian toh. Iya Bu, kenapa? Sama saya juga sudah sendirian. Dalam hati, wah ini kampret ini. Terus saya tanya, Ibu sudah berapa tahun sendirian? Saya baru hampir 4 tahun. Ibu udah berapa tahun? 8 tahun Pak Andreas. Ya sudah.
Ibu 8 tahun itu sudah kuat, artinya apa? Enggak perlu menikah lagi, ibu sendirian sampai Yesus datang. Gembalanya ketawa, gembalanya bilang, Pak Andes pinter ya memadamkan kerinduan orang begitu. Loh, menikah itu baik, tapi tidak menikah lebih baik kata Alkitab. Kalau menikah itu mendatangkan kesusahan, kan saya lihat nih wajah-wajah suami istri yang penuh kesusahan ini. Dari mimbar kan kelihatan susah gitu loh. Sampai ada istri bilang gini, kalau hidup ini bisa diputar ulang Pak, saya nggak mau menikah sama si codot itu katanya begitu. Ya, jadi saudara-saudara, kalau Anda sudah sendirian, nikmatin kesendirian Anda. Untuk menikah lagi itu perlu perhitungan yang luar biasa. Kenapa? Orang menikah itu mendatangkan kesusahan, tidak mudah begitu. Slide selanjutnya. Banyak dari kita sering terjerumus di dalam kebiasaan agamawi. Tanpa sadar bisa jatuh melakukan manipulasi rohani. Slide selanjutnya. Salah satunya yang saya sebut namanya bentuk paganisme atau sihir begitu. Di mana Anda melakukan ritual untuk Tuhan, tujuannya agar Tuhan memberikan apa yang sebenarnya kita inginkan sebagai balasannya. Saudara memberi, berbuat baik. Tujuannya saudara mau mendapatkan pengembalian. Dan kalau saudara tidak mendapatkan pengembalian, saudara marah. Saat Tuhan hanya menjadi sarana, slide kanannya, dan alat untuk mendapatkan apa yang kita mau. Itu bukan kekristenan dan itu bukan merupakan Injil yang otentik, bukan kebenaran yang otentik. 1 Samuel 15 ayat 22, slide. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelian, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Yang Tuhan butuhkan itu bukan hartamu, hidupmu saudara-saudara. Orang itu kalau bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan, dengarkan kalimat saya. Kalau saya bisa memberikan pada seseorang 1 miliar, terus dia minta bilang, Om boleh gak saya minta 10.000? Loh 10 miliar saya kasih sama dia, masa dia minta 10.000 saya gak kasih? Paham ya maksud saya ya? Kalau Tuhan itu bisa memberikan nyawanya, ingat pemberian the greatest gift. Pemberian yang terbesar, hadiah yang terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita, itu bukan sifatnya kefanaan. Seperti apa? Terobosan keuangan, mujizat, kesembuhan. Itu semua bagian dari kefanaan. Dan tujuan itu semuanya supaya kita ketemu Tuhan. Dia nggak ingin 10 orang berpenyakit kusta disembuhkan 10 orang, yang balik cuma 1. 9 hilang, ditanya sama Tuhan, temanmu yang lain mana? Ada banyak orang sekarang cuma hanya memanfaatkan Tuhan untuk kepentingannya dia. Dia tidak pernah berpikir mujizat itu diberikan Tuhan supaya fokus hidup kita itu kepada Tuhan, mengutamakan dia. Tapi kan kita menarik Tuhan untuk kepentingan kita, begitu loh. Saya mau kasih tahu pada saudara, Tuhan itu enggak butuh uang saudara. Karena dia yang memiliki segala-galanya dan dia memberikan kehidupan kepada kita. Dengarkan kalimat saya. Itu makanya hari ini kalau saya memberikan korban, memberikan persembahan Bapak Ibu. Tujuannya bukan untuk menerima pengembalian. Karena sebelum saya memberi kepada Tuhan, Tuhan itu sudah lebih dulu memberkati saya. Betul gak? Saya udah ngalami kemurahan Tuhan, makanya saya bermurah hati. Saya sudah terima pengampunan, makanya saya gampang ngampuni orang. Kenapa? Karena saya sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa saya suka memberi? Karena saya suka diberi sama Tuhan. Abraham itu bisa memberikan perpuluhan pada Malkisedek di dalam kitab Kejadian. Itu karena diceritakan di sebelumnya itu Abraham itu sudah didatangi, diberkati oleh Malkisedek. Jadi itu yang harus saudara mengerti. Anti-right. Dia bilang apa? Slide. Dengan kagum dan heran pada sesuatu atau seseorang, Anda mulai mengambil karakter dari objek pemujaan itu. Ini diambil daripada kitab Roma pasal yang pertama. Sesuatu yang Anda puja
itu Anda akan berperilaku. Saudara nggak bisa lihat kumpulan monyet menyembah pohon, kumpulan monyet menyembah patung, itu nggak ada. Penyembahan itu hanya milik manusia. Jadi kalau saudara tidak menyembah Tuhan, pasti saudara akan menyembah yang lain. Contoh, konser musik yang kemarin ada di GBK. Ya, karena tidak berhasil, orang nonton di situ pindah ke Singapura, beli tiket di Singapura. Saudara tahu, tiketnya itu tidak murah. 7 juta, ada yang beli 8 juta, ada yang sampai 20 juta, ada yang sampai 50 juta. Dan tidak itu saja, begitu mereka nonton, main konsernya jam 8, mereka sudah jalan ke tempat ke GBK itu jam 2 siang. Pulang itu macet-macetan, dan selesai itu mereka nggak langsung pulang. Mereka beli atributnya daripada pemain-pemain musik yang terkenal itu. Itu yang dimaksudkan oleh N.T. Wright tadi. Kamu akan menjadi seperti apa yang kamu sembah. Kalau saudara tidak fokusnya pada Tuhan, tidak penyembahannya kepada Tuhan, tidak utamaan pada Tuhan, lihat buah di dalam hidup saudara. Saudara tidak akan menjadi orang yang pribadinya itu seperti Tuhan. Waktu orang lihat saudara, dia lihat Tuhan. Tapi kalau waktu orang lihat saudara, lihat hantu, itu ketahuan apa yang saudara sembah pada hari ini. Apa yang saudara utamakan dalam hidup saudara. Slide, kita sering mereduksi ibadah menjadi sekedar datang ke gereja hari Minggu. Padahal ibadah itu adalah seluruh kehidupan. Ibadah itu bukan 2 jam, apalagi gereja kita sekarang sudah dikurangi, didiskon 1,5 jam. Ada gereja cuma 1 jam. Sementara Bapak Ibu tahu, saya kebaktian di HKBP, itu waktu ibadahnya itu 2 jam, bisa lebih. Kebalik, dulu gereja Protestan cuma 1 jam selesai. Gereja Pantekosta karismatik itu bisa 2 jam, ada yang 3 jam. Sekarang gereja Pantekosta setelah pandemik 1,5 jam, ada yang 1 jam seperempat, ada yang 1 jam 10 menit, ada yang 1 jam. Gereja HKBP 2 jam lebih. Dari mana saya tahu? Saya masih khotbah di situ. Hidup kita tidak berubah, hanya beragama, melakukan ritual dan memberi persembahan. Waktu apa yang kita inginkan tidak kesampaian, maka kita kecewa. Perhatikan, saat kita kecewa pada Tuhan, maka kita kecewa pada Tuhan buatan kita sendiri. Itu bukan Tuhan yang sesungguhnya, karena saudara berpikir begini, Tuhan itu seperti yang saya bayangkan. Dan begitu saudara tidak mendapatkan seperti yang saudara bayangkan, saudara kecewa dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu, itu bukan Tuhan yang sesungguhnya. Itu Tuhan dalam imajinasi saudara. Tuhan yang sebenarnya itu tidak demikian, saudara-saudara. Saya beri contoh tadi pagi. Orang Kristen itu kalau misalnya ada anggota keluarganya yang mati, marah sama Tuhan. Terus yang dimarahin lagi siapa? Rumah sakit. Yang dimarahin siapa? Dokternya. Goblok itu dokter. Tahu gitu saya nggak akan bawa ke rumah sakit umum daerah, saya bawa ke rumah sakit Kristen itu. Tapi saudara tahu ada yang dibawa ke rumah sakit Kristen juga ngomongnya sama. Dasar dokternya goblok, mana suster-susternya orang-orang Batak, judesnya minta ampun. Penghuni neraka tuh semuanya. Makanya anak saya mati gara-gara dimasukin di situ. Kita tuh orang Kristen itu kalah sama orang Muslim. Terus terang saya katakan jujur. Tahu dari mana? Loh, saya ini kan berasal dari keluarga Muslim. Ya, setelah jadi Kristen aja saya kasih nama Andreas di depan nama saya. Supaya tidak menyakiti keluarga besar saya. Saudara tahu, saudara-saudara saya Muslim itu kalau mengalami kematian tuh mereka lebih ridho. Lebih tawadu, lebih rendah hati, lebih ikhlas. Adiknya Marisa Haq itu loh, istrinya Ikang Fauzi itu. Ditanya, Soraya Haq itu ditanya. Kakak Anda itu mati punya penyakit apa? Enggak ada penyakit apa-apa. Loh kok bisa meninggal? Takdir. Kalau kita kan enggak. Oh itu mamaku itu mati karena mulutnya kotor. Maka jadi dikemakan mulutnya sendiri. Matinya seseorang itu bukan karena mulut saudara. Itu memang sudah waktunya sudah selesai. Amin. Tadi malam Pak Yudi cerita pada saya, gembala kita
yang senior di tempat ini, Pak William itu matinya masih muda Pak Andreas. Saya jawab, bukan matinya masih muda, memang sudah waktunya Tuhan, tugasnya sudah selesai. Loh Yesus di dalam dunia umur 33 tahun sudah dipanggil pulang sama bapaknya. Hidup itu bukan bicara berapa panjangnya. Hidup itu dalam waktu yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Apakah betul-betul kita hidup sesuai? Ya. Jadi hidup itu yang penting itu bukan berapa lamanya, tapi apakah kita mengikuti skenario-nya Tuhan. Perhatikan. Ya, jadi saat kita kecewa, itu bukan pada Tuhan yang sebenarnya, tapi Tuhan buatan kita. Itu soal persembahan. Sekarang soal doa. Ayat 1 dan 2 Pengkhotbah 5 bilang begini, ya. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Slide. Apa yang kita katakan, ganti, atau bagaimana kita mengatakannya bukanlah masalahnya. Masalahnya itu ada di hati kita. Saya Bapak Ibu, kalau pas lagi makan bersama Bu Mari, saya nggak suka menyuruh pekerja berdoa atau orang dewasa berdoa. Karena doanya itu panjang sekali. Lawang doa mau makan. Doa satu kelurahan. Di Kecamatan Sukarame itu didoakan semuanya. RW 1, RW 2, belum 1 RW, 7 RT. Itu didoakan semua. Loh ini mau doa makan atau doa syafaat? Makanya kalau mau ada doa makan itu saya panggil murid sekolah minggu. Sini sayang, makan. Kamu doa. Aku gak bisa doa opa. Doa apa adanya. Nah doanya itu bagus. Yesus, mam, amin. Langsung makan. Straight to the point. Lawang doa kok, Tuhan engkau di sana, aku di sini. Tempatmu yang permai sementara kami Tuhan cuman di pinggir pasar Koga. Lo Anda mau doa atau baca puisi? Doa itu enggak usah seperti demikian. Seringkali kita menganggap Bapak Surgawi itu kita ibarat orang tua di bumi yang bisa ditanyai pada waktu atau cara yang tepat dan kita bisa mendapat jawaban yang kita inginkan. Papa, Pak, apa sih? Kita berpikir Bapak di surga itu seperti Papa kita di bumi begitu. Yang kita bisa goncang-goncang, kita bisa teriak-teriak. Saya mau tanya, saudara doa teriak-teriak itu apa Tuhan saudara budek atau gimana? Kalau saudara mengalami seperti saya yang baru jadi Kristen tahun 79. Terus saya doa buat ibu saya, buat bapak saya. Tuhan di kamar saya itu loh. Jamah bapak ibu saya yang belum terima Kristus Tuhan. Jamah. Saudara tahu ibu saya bilang apa? Ya Allah, kenapa anakku sekarang gila? Setelah mengikuti Isa Al-Masih kok gila? Mudeng apa-apa? Nangkep, paham saudara-saudara? Ngerti maksud saya? Enggak usah. Paulus bilang apa Pak Christian? Saya berbahasa roh lebih daripada kalian semuanya. Jangan sampai saudara berdoa itu berpikir bahwa Tuhan itu bisa dipengaruhi dengan banyaknya doa. Terus saudara ngarahin Tuhan lagi. Tuhan engkau mesti begini, engkau mesti begini. Lo saudara pikir Tuhan itu bego atau bagaimana? Terus ada lagi yang mengatakan, ingatkan Tuhan. Tuhan kau ingatkan, kami ingatkan pada engkau janjimu Tuhan. Terus Tuhan bilang, iya aku lupa ya. Udah mulai lupa aku, untung kamu ingatkan gitu. Malaikat, berikan itu janjiku yang 10 tahun yang lalu. Kok jadi bego Tuhan itu saudara? Tuhan, saudara punya Tuhan yang kayak begitu ya? Hah? Sampai orang Jawa bilang begonya itu nemen gitu, dalam sekali. Matius 6, bilang apa di situ?
Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Betul nggak? Slide selanjutnya di bawahnya. Jawaban atas doa kita tidak tergantung dari apa yang kita ucapkan, melainkan dari kebaikan, anugerah, rencana, kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Jadi kalau saudara doanya dijawab, itu bukan karena formula doa saudara yang luar biasa. Doa saudara dijawab itu karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyi loh. Cik Tania, semua karena anugerahnya. Terus diberikannya pada kita. Terus semua, kan gitu kalimatnya. Tapi kita merasa bahwa doa kita dijawab itu kita bersaksi. Saudara-saudara saya itu doa saya dijawab oleh Tuhan tuh karena saya berdoa sehari itu sampai 5 kali loh saudara-saudara. Orang lain 3 kali, aku 5 kali. Dan aku puasa. Anda dijawab oleh Tuhan itu bukan karena perbuatan saudara, itu karena Tuhan. Memang benar saudara berdoa, karena kalau saudara nggak doa, saudara nggak ngerti hatinya Tuhan. Hanya dengan doa saudara bisa nangkep hatinya Tuhan, saudara bisa menyelaraskan maunya Tuhan. Orang yang nggak pernah doa, dia nggak pernah fokus sama Tuhan, dia fokus kepada kebisingan dunia ini. Makanya seperti Elia itu, begitu dia dengarkan ancaman daripada Isabel, dia takut. Karena dia tahu Isabel itu wanita kejam yang memberikan ancaman yang sama kepada banyak orang, pada Nabot, kebun anggurnya dan segala macam. Makanya dia bilang, kalau dalam waktu yang sama seperti hari ini, kalau besok nyawamu tidak itu ancaman yang serius. Elia dia bukan lihat Tuhan lagi, tapi dia lihat ancaman, makanya dia jadi bergidik, dia jadi ketakutan. Slide selanjutnya. Ya. Ini maafkan slide-nya hilang coba ya, itu maaf hilang tulisannya. Ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia berkata begini, apa yang terjadi saat kita berdoa, ini saya kutip. Doa adalah bentuk ketergantungan kita dengan Tuhan, membuat hati kita diselaraskan dengan kehendak Tuhan. Dan bukanlah untuk kehendak kita, melainkan untuk kehendak Tuhan. Kan kita sering mengutip itu firman Tuhan. Bapa yang di surga, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kan kita suka meminta Tuhan itu melalukan pencobaan. Meniadakan persoalan dalam hidup kita. Udah, dalam nama Yesus, amin. Saudara, Yesus enggak doanya begitu. Kalimat itu belum selesai, masih ada sambungannya. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu yang jadi. Betul kan begitu ya? Kalau boleh cawan ini lalu. Saudara senang berdoa seperti begitu. Melalukan semua pencobaan. Tuhan angkat semua persoalan. Terus kita doanya juga aneh. Huralama syakana manatakayala. Doanya gak salah pakai bahasa. Tapi gerakannya itu loh. Kikatakayalama. Loh saudara melakukan apa kayak begini-gini? Oke saudara begini, kepala orang begini. Berarti tangan saudara itu punya kuasa sampai bisa begini. Ditarik, didorong, ditarik, bisa begini kan. Saudara tahu, Musa berdoa buat 2 kakaknya Miriam dan siapa itu satu lagi? Harun. Kena penyakit kusta. Itu cuman doanya itu pendek sekali. Dia bilang begini, ya Bapak, ya Jehovah katanya, ya Jehovah, sembuh. Sembuh, kita enggak. Doa itu katakanlah. Kepala orang dikucak-kucak, kita kan anak-anak. Enggak usah kusta, ketombe pun enggak lepas-lepas. Malah botak itulah orang yang didoakan kita itu. Kalau katanya orang Jawa, kakean gaya. Kebanyakan gaya. Loh saudara mau pakai jarang kepang atau gimana?
Ngapain doa begini-begini, ngapain? Doa itu sederhana, kuasa itu dari Tuhan, bukan dari diri saudara. Setuju enggak? Sekarang yang ketiga. Dari persembahan saya bicara, dari doa, kemudian yang ketiga. Ini yang menjadi ritual dalam gereja, tapi enggak ada artinya apa-apa. Kenapa? Karena saudara enggak punya hubungan dengan Tuhan, saudara enggak fokus pada Tuhan. Ayat 3-5, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh, tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Janganlah mulut membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau hilap. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusak pekerjaan tanganmu? Ada banyak orang berpikir kalau saya itu melakukan dosa, berbohong, itu enggak ada masalah. Saudara tahu, kalau saudara sudah terbiasa berbohong sama orang, kepercayaan orang pada diri saudara itu menjadi hilang loh. Saudara melakukan dosa, enggak ada dampak kepada Tuhan, enggak ada. Dosa itu menghancurkan diri saudara, merusak diri saudara. Kekuatan saudara semakin berkurang. Anugerah diberikan sama Tuhan itu buat diri kita itu diberikan kemampuan untuk Anda melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin Anda lakukan dulu semasa Anda hidup di dalam dosa. Begitu Anda berpindah dari maut kepada terang, daripada dosa kepada terang yang ajaib, kepada kebenaran. Anda diberikan kemampuan Allah, anugerah itu kemampuan Allah, urapan. Supaya Anda bisa menghidupi semua perjanjiannya Allah yang dulu tidak mungkin, sekarang mungkin. Tapi bukan tiket untuk melakukan dosa. Waktu saudara melakukan dosa, saudara tahu kekuatan saudara itu disedot sama iblis. Sehingga saudara cuma namanya aja Kristen, tapi saudara nggak punya otoritas apa-apa. Makanya saudara takut dalam hidup ini. Selalu khawatir, selalu gelisah. Satu hari anak saya menangis karena dia kehilangan uang sekian banyak. Saya bilang gini pada anak saya, berapa nilaimu yang hilang? Dia kasih tahu sekian puluh juta, hampir 100 juta. Saya bilang gini sama dia, mana yang lebih mahal? Uang kamu yang hilang atau mamahmu yang berapa tahun yang lalu dipanggil pulang keribaannya ke rumah Bapa di surga? Mana yang lebih mahal? Mamah, Pak. Kalau kita semua sudah bisa kehilangan mamah dan kita bisa tabah, sampai hari ini kita bisa melewati dengan tabah dengan baik. Apa artinya uang sekian puluh juta? Itu terlalu kecil dengan harga nyawa. Paham maksud saya? Kita nggak bisa loh lindungi nyawa kita. Ada seorang oma, sudah mau mati, mau sekarat gitu. Dia pegang itu kunci brankasnya dengan kuat. Anak perempuannya bilang gini, ma kuncinya taruh aja. Mamanya bilang, "Hah! Kamu curi uang mama." Siapa yang mau ngambil, ma? Enggak ada, ma. Daripada mama genggam, taruh saja. Tidak lama Pak Christian, mamanya tidak bernapas lagi. Anaknya ambil itu kuncinya sambil nangis. Mama, mama, mama. Begitu tangannya dibuka, diambil, mamanya. Ah! Kamu pikir mama sudah mati ya, mama tahan napas katanya begitu. Saya tanya jujur saudara-saudara, mau berapa lama dia bisa tahan napas? Dan gak lama kemudian putuslah nyawanya mama ini. Saya tanya, dia bisa pertahankan kuncinya? Bisa pertahankan kuncinya? Nyawanya aja dia gak bisa pertahankan, apalagi kuncinya, betul gak? Dia ambil sama anaknya. Anaknya gak peduli sama kunci brankas, tapi dia lihat jasad mamanya, dia menangis di situ. Anda harus tahu hakikat yang benar dalam kehidupan ini. Bukan hartamu. Tuhan itu yang lebih penting. Saya mau kasih tahu ya bahwa Tuhan itu lebih penting. Saudara tahu dari mana? Saya belajar nih. Waktu kecelakaan Menara Kembar, Pak. Ya, WTC-nya di Amerika itu. Dihajar sama pesawat terbangnya teroris itu. Roboh. Saudara tahu,
Enggak ada orang di situ yang kehilangan keluarganya berpikir, ntar mau makan di mana ya, capcay apa puyung hai, atau ikan bakar. Enggak ada yang berpikir soal makanan Pak. Terus mereka enggak berpikir, pakai jas apa nanti ya, pakai baju apa ya. Saya mau liburan kemana ya? Enggak ada Pak. Orang dalam keadaan kedukaan begitu yang dipikirkan. Tuhan, Tuhan, tolong suamiku, Tuhan, Tuhan tolong anakku, Tuhan, Tuhan tolong istriku. Betul nggak Pak? Tuhan yang dipanggil yang pertama. Yang kedua apa? Keluarga menjadi dekat. Semua orang mencari relasi. Mereka pasang lilin, mereka pasang foto. Mereka merasa itu hubungan mereka yang terputus. Di saat seperti itu Pak, uang sudah tidak mereka pikirkan lagi. Mereka nggak pikirin makan yang enak, mereka nggak pikir jalan-jalan. Itulah hakikat manusia Pak. Dalam hidup yang paling penting, nomor satu adalah Tuhan. Kedua adalah relasi. Yang ketiga adalah kesehatan saudara. Ya, jangan terbalik. Jadi kalau saudara tidak fokus yang benar, seringkali kita berpikir, gila nih firman Tuhan, masa kita disuruh berpikir yang di atas? Terus kita nggak berpikir, salah. Kalau Anda fokus prioritas yang benar, Anda menyembah yang benar, otomatis saudara, hidupmu akan menjadi leluasa begitu. Oh ya ini kebaktian kan selesainya tidak dibatasi karena sudah terakhir ya Pak. Jadi saya mau khotbah sampai jam 3 ya saudara ya. Saudara capek nggak? Saya capek saudara. Saudara tahu saya mendarat di kota ini jam berapa? Tadi pagi, 2:30 pagi saya mendarat. Dan 3:30 saya baru tidur. Jam 5 saya sudah bangun. Dan saya mesti berkhotbah. Dan besok pagi 4:30 saya sudah di airport lagi. Dan mesti terbang ke Jakarta lagi. Hanya untuk siapa? Untuk saudara. Karena saya rindu Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Yang terakhir. Kegiatan dan ritual agama yang mencoba memanipulasi Tuhan adalah kesia-siaan. Mana slide-nya? Ya. Disiplin rohani, slide ke-31. Disiplin rohani di dalam kekristenan bukanlah alat tawar-menawar dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Saudara nggak perlu janji-janji sama Tuhan. Tuhan, kalau Engkau bereskan, saya punya kangtau, saya punya pekerjaan, janji Tuhan, bukan 1/10, 50-50 Tuhan, 50-50, kasih buat pekerjaan Tuhan. Janji Tuhan. Malaikat dengar janji saudara itu geli saudara. Akan kuberikan hidupku kepada Tuhan. Nyanyinya juga gitu. Kuberikan hatiku dan jiwaku. Malaikat di surga. Berikan hati. Coba saya tanya jujur. Saudara kalau ditodong sama penjahat, ditodong. Yang saudara berikan apa? Nyawa atau harta? Ada enggak saudara ditodong gini? Bunuh! Silakan, tikam. Yang ada juga saudara, mau apa ya? Ambil. Sepatu ya boleh apa? Jas boleh silakan. Yang penting nyawamu selamat, betul enggak? Pakaian bisa dicari, makanya jangan suka bilang, oh saya janji, saya cinta Tuhan, saya akan berikan hidup saudara pada Tuhan, hidup saya pada Tuhan. Enggak ada. Kita itu makhluk yang ingkar janji. Enggak usah memberi hidupmu. Memberi 1/10 aja sampai sekarang jadi masalah. Bagaimana engkau memberikan nyawamu? Orang itu kalau memberikan hidupnya pada Tuhan, diambil oleh Tuhan, dia akan berkata begini, Jehovah Natan kata Ayub, Tuhan yang memberi, Jehovah Laka, Tuhan yang mengambil, Baruk Elohim, terpujilah nama Tuhan. Itu baru orang yang betul-betul hidup dalam Tuhan. Oh saya lahir telanjang, saya juga nanti mati telanjang. Yesus matinya cuma dibungkus pakai kain kafan. Orang Lampung mati pakai jas, kan kurang ajar itu. Katanya mau jadi sama seperti Yesus, yang perempuan pakai long dress. Ya, lihat saudara saya muslim, matinya itu seperti Yesus Pak. Cuman pakai kain kafan, dibuka di atas dikuncir gitu. Ya, saudara nanti kalau mati begitu aja, nggak usah macam-macam. Ada loh saudara, teman saya itu bilang gini, Pak,
saya itu nanti kalau mati mau dibawa pulang ke Tarutung. Hidup di Jakarta aja susah. Dia gak mikir pesawat itu mahal, keluarga yang ngantar mahal. Benar saudara, begitu dia meninggal istrinya bilang pada saya, Om, suami saya harus dibungkus, dikirim ke Tarutung, kargonya mahal Om. Saya bilang sama dia, saya tanya sama kamu, kalau di kuburnya di Cengkareng, kira-kira suamimu akan protes apa enggak? Mak, kenapa kau kubur aku di Cengkareng, bukan di Tarutung? Apa begitu saudara-saudara? Itu kan sama kayak orang pergi ke kuburan kan, kalau cengbeng kan suka ke kuburan Pak. Mak, oi datang mak. Terus ada suara dari kuburan, kamsiaho, kamsiaho. Saudara boleh datang ke kuburan, tapi jangan berdoa di kuburan, meminta pada orang mati. Datang ke kuburan bersih-bersih boleh. Mau makan di situ boleh, bacang, pepaya, mangga, rujak gitu nggak apa-apa. Anggap aja itu tempat rekreasi begitu kan. Tapi jangan kasih makan yang sudah mati. Yang masih hidup kasih makan. Saya percaya kalau pikiran kita ini benar saudara, maka hidup kita akan menjadi teratur, akan menjadi luar biasa. Setuju nggak? Itu artinya fokus yang benar, bukan rugi. Malah Anda akan menerima keuntungan yang luar biasa. Anda akan mengerti hakikat hidup ini yang sebenarnya apa. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Ayo kita berdiri bersama-sama. Kita akan bernyanyi nanti dipimpin oleh Citania. Lagu yang bagus yang akan membawa kita menyenangkan Tuhan dengan pujian yang indah. Haleluya. Yuk kita tenang sejenak berdoa masing-masing. Kuralama syakana manataka yalamati kira. Kiralama syakana manataka yalamati. Ayo doa masing-masing, doa dengan bahasa saudara masing-masing. Terima kasih Tuhan. Silakan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hanya pria yang bernyanyi. Sembah dan puji Dia. Ayo pria. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Kaum perempuan semua bernyanyi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bersama-sama. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah dan
Glory, mari sembah. Terima kasih Yesus. Indara lama syakara lama 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 ya nataka ya lama 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 lama. Biar kuasa-Mu menjamah setiap kami. Kami menerima kemurahan kebaikan Tuhan, yaitu kami terima Kristus dalam kehidupan kami yang lebih besar dari segala-galanya. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan-tangan kita di hadapan Tuhan siang hari ini. Pulanglah kita sekalian dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak Allah yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Allah Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan